Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu di pembelajaran online matematika. Kali ini kita membahas statistik dan statistika dengan materi kuartil. Sebelumnya kita sudah membahas tentang modus dan mean. Kuartil itu adalah dibagi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kuartil itu ada datanya terbagi 2, yaitu data tunggal atau berurutan. Datanya tunggal berurutan. Kemudian yang kedua data berkelompok. Rumus yang digunakan adalah kuartil I. Jadi I di sini terserah mau 1, 2, 3. Jadi kuartil dibagi 3. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ditambah IN per 4. Jadi ini kelas dari kuartil. Nanti kita lihat berapa N-nya, terus kita bagi 4. Kemudian dikurang FK. FK-nya kita cari dulu FK-nya nanti. Setelah itu frekuensi kumulatif sebelum kelas FK per FKI. Jadi frekuensi kelas kuartil dikali dengan interval. Kuartil itu terbagi 3, baik itu sebaran ataupun berkelompok. I1 adalah kita sebut juga dengan kuartil 1 atau kuartil bawah nama lainnya. Jadi didapat dari 1/4 N sama dengan 25% dari data. Kemudian Q2 itu sering disebut sebagai kuartil tengah atau median. Ya, median ini sudah kalian pelajari di data sebaran pada waktu kalian SMP. Rumus yang digunakan adalah 2/4 N atau kita kecilkan menjadi setengah N sama dengan 50% dari data. Kemudian Q3 atau nama lainnya kuartil atas itu adalah 3/4 N atau 75% dari data. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama. Kita bahas dulu data tunggal atau sebaran. Jadi data tunggal atau sebaran ini terbagi 2, ada data yang nilainya ganjil dan ada data yang nilainya genap. Misalkan saya ambil contoh untuk N yang nilainya ganjil. Di sini saya sudah menyajikan data sebaran. Nah, di dalam kuartil berbeda dengan mean dan modus. Kalau mean dan modus tidak perlu data ini kita urutkan, tapi kalau kita mencari kuartil, maka data itu harus kita urutkan. Nah, di sini kita lihat bahwa N yang kita gunakan itu nilainya 9. 9 itu ganjil. Jadi rumus praktis yang saya gunakan adalah N dikurang 1 per 2. Jadi N-nya 9 dikurang 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Jadi kita bagi 4 dari kanan, ini 4 kanan, dan 4 ke kiri. Jadi cara pertama mudahnya kita mencari median dulu. Makanya di SMP yang diajarkan median. Kita cari nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya adalah 4. Mediannya 4. Nah, kemudian untuk mencari kuartil 3, kita juga mencari nilai tengahnya atau 75% dari data. Di sini tadi sisanya adalah 5, 6, 7, 9. Karena datanya ini 4. Nah, kalau di sini kalau N-nya genap dia dikurang 2. Nah, kita kurang 2. 4 kurang 2, 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Jadi 1 sebelah kiri, 9. 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Kita dapat sini tengah-tengahnya adalah Q3 sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Begitu juga Q1-nya. Q1-nya juga sini ada angka 2, 3, 3, 4. Ya. 3, 3, 4. Nah, di sini yang di tengah-tengahnya adalah 3 dan 3. Kalau kita bagi 2 tetap 3. Itu berlaku untuk dia N-nya ganjil ya. Sekarang kita lihat contoh untuk N genap. Nah, di sini untuk N genap rumusnya sini N-nya saya ambil 10. Ini data sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Rumusnya adalah N dikurang 2, 10 kurang 2, 8, 8 bagi 2, 4. Tetap kita ambil 4 di kiri, 8, 7, ini kita ambil ini. Kemudian 4 di sini. Jadi yang di tengah-tengahnya adalah yang saya bulatin merah ini, itu adalah mediannya. Mediannya berarti 5 dan 6. Berarti mediannya 5 ditambah 6 bagi 2, 5,5. Nah, berbeda dengan di atas. Kalau di atas ini kan dia nilai tengahnya jelas ya, 4 cuma setunggal 1. Kalau di sini ada 2. Nah, kalau 2 ini 6-nya ngikut. Yang di kanan 6-nya ikut sini. Jadi ada 5 angka, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 5 ini ganjil, kita lihat seperti ini. Yang di tengah adalah angka 8. Berarti ketiganya 8. Kemudian yang di kiri 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengahnya adalah angka 3. Nah, untuk letak sebaran seperti itu cara mudahnya. Dengan cara rumus ada, tapi saya mengajarkannya adalah dengan yang lebih mudah dan lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke data yang berkelompok. Contohnya, perhatikan tabel berikut ini. Disajikan kalau data berkelompok sajiannya seperti ini, baik dia mean ataupun modus juga seperti ini ya, sudah saya jelaskan. Nah, rumusnya yang digunakan adalah kuartil I, mau 1, 2, 3, I-nya itu sama dengan TB, tepi bawah kelas Q1, Q2 atau Q3. Nah, di sini tepi bawahnya kalau misalkan 52 sampai 56 misalkan, berarti seperti yang kemarin saya jelaskan, dia harus batas bawah dikurang 0,5. Kemudian ditambah IN per 4. Ini adalah kuartil yang mau kita ini. Kalau kuartilnya 1, maka 1 kali 4. 1 kali N, N-nya 40 misalkan, dibagi 4. Jadi 10. Nah, ini kelasnya. Dikurang FK per F kuartil berapa dikali interval. Nah, interval di sini saya ambil contoh di atas 52 sampai 56. Intervalnya 5. Cara cepatnya kemarin 56 dikurang 52 itu adalah 4 tambah 1 ya, tambah 1. Jadi sama dengan 5 intervalnya. Nah, sekarang dari soal tadi kan tidak ada FK-nya. Sekarang untuk mencari kuartil kita harus menambahkan frekuensi kumulatif ya. Jadi di sini 4. Di sini 4. 4 tambah 7 11. 11 tambah 15, 26. 26 tambah 11, 37. 37 tambah 3, 40. Posisi di sini harus sama dengan sigma F. Sigma F itu sama dengan N. Nah, jadi untuk menentukan kelas kuartil, kita bisa menghitungnya seperti ini. Kelas kuartil 1, 1/4 N. N-nya 40. Sama dengan 10. Nah, kita mau mengambil kelas kuartil itu, kita lihat dari FK. Nah, 10 itu letaknya di sini. Makanya saya pagarin. Saya letakkan di sini Q1. Kelas Q2 setengah dari 40, 20. 20 itu terletaknya di 26 ini. Jadi sini adalah kelas Q2. Kemudian kelas Q3 30. Tidak 30 berarti yang 37. Ini kelas Q3. Langsung kita masukkan ke rumus. Tadi TB. TB-nya untuk kelas Q1 kita lihat dikurang 0,5. Berarti 56,5 ditambah. Nah, 10 ini kita dapat dari ini. 10 dikurang. Lihat sekarang panahnya. Kita pagar dulu supaya mudah. FK-nya 11 kelas sebelum frekuensinya. Berarti 4. Kemudian panahnya sejajar. 7 dikali interval 5. Didapat 56,5 ditambah 10 dikurang 4 itu 6. 6 kali 5 30 per 7 sama dengan 56,5 ditambah 4,16 sama dengan 60,56. Kemudian kuartil 2 atau median. Kita lihat di sini kelasnya sudah kita pagarin. Kita kurangkan 0,5 didapat 61,5 ditambah 20 didapat sini. IN tadi, IN. Nah, 20 dikurang ini kelasnya, kita naik ke atas sebelum, berarti 11 dikurang 11 per panahnya sejajar, jadi ke atas sejajar 15
dikali 5. 61,5 ditambah 20 kurang 5, 9 kali 5, 45. Dibagi 15, dapat 3. Hasilnya adalah 64,5. Nah, sekarang Q3-nya. Q3-nya atau kuartil atas, kita lihat sini kelasnya 6,5 dikurangkan ya, 67 dikurang 0,5, 66,5 ditambah 30 dikurang di kelasnya tadi di sini 26. Panah ke atas 26, kemudian sejajar 11/11 dikali 5 sama dengan 66,5 ditambah 30 kurang 26, 4 kali 5, 20/11 didapat 1,81. Dan kalau kita totalkan hasilnya adalah 68,31. Oke anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan jelas, paham. Kalau suka silahkan like, jangan lupa share, dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton channel ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.